Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mubtilatut tayammumi. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Mubtilatut tayammumi utawi pira-pira perkara kang batalake tayamum iku salah satun ana telu. Ma nyatani barang abtola kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu. Wariddatu lan murtad utawa metu saking agama Islam. Wa tawahhumul ma'i lan nyipta anane banyu. In tayammama lamun tayamum sapa mutayammim li faqdihi krana arahe kasepen ing ma'. Fasal ini menerangkan tentang beberapa perkara yang bisa membatalkan tayamum. Perkara yang bisa membatalkan tayamum itu jumlahnya ada 3. Mubtilatut tayammumi salasatun. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum itu jumlahnya ada 3. Yang pertama ma abtalal wudu'a, yakni setiap perkara yang membatalkan wudu. Berarti apapun yang di situ yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua wariddatu, yang kedua adalah murtad. Murtad itu bisa membatalkan terhadap tayamum. Berbeda dengan wudu. Kalau seorang itu wudu kemudian murtad kemudian kembali ke Islam, maka selama dia itu belum batal maka wudunya sah. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum sekali dia itu murtad maka ketika masuk Islam harus mengulangi tayamumnya, ataupun ketika ada air bisa dengan wudu. Alasannya apa? Alasannya li'annahu toharatun dha'ifatun li'annahu listibahatis shalah wa hiya mungtafiyatun ma'aha. Dengan alasan karena tayamum itu merupakan toharoh dhaifah, suci yang sifatnya adalah lemah. Alasannya listibahatis shalah, karena tayamum itu dalam rangka untuk diperbolehkannya sholat. Nah, orang murtad itu tidak akan melakukan sholat dalam artian wahia mungtafiyatun ma'aha, sedangkan sholat itu akan menjadi nafi besertaan dengan riddah. Maka di situ keberadaan tayamum akan menjadi batal sebab seorang murtad. Selanjutnya yang terakhir adalah watawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi, yakni berprasangka adanya air ketika seorang itu bertayamum karena tidak adanya air. Berarti ini khusus bagi orang-orang yang tidak punya air, kemudian dia itu tayamum, ketika mempunyai persangkaan bahwasanya di sekitarnya itu ada air, maka secara otomatis tayamumnya menjadi batal. Berbeda dengan ketika seorang itu tayamum karena alasan semisal dia sakit, kemudian ketika menggunakan air itu sakitnya tambah parah, kemudian dia tayamum, maka ketika ada air di sekelilingnya, bahkan di situ ada air, tidak cuma persangkaan saja, benar-benar wujud adanya air, maka tayamumnya tidak batal. Nah, ini tawahhumul ma ataupun berprasangka adanya air itu bisa membatalkan tayamum ketika seorang itu tayamum dengan alasan tidak adanya air. Faslun ai hadza faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Alladzi utawi perkara yathuru kang bisa suci apa alladzi minan najasati bayane saking pira-pira najis iku salasun telu. Al khamru nyatane arak idza takhallalat ing dalem nalikane dadi cokak apa khamr binafsiha sebab awak dhewe ne khamru. Wajildul maitati lan kulite bangkai, wajildul maitati lan kulite batang idza dubigo ing dalem nalikane den sama apa jildul maitah wa malan barang soro kang dadi apa ma iku hayawanan hewan.
Fasal ini menerangkan tentang beberapa perkara yang bisa suci, berarti perkara-perkara najis yang bisa suci. Yang pertama itu adalah arak. Arak itu adalah perkara yang memabukkan sekaligus di situ dihukumi najis. Kemudian keberadaan arak itu akan bisa menjadi suci ketika arak itu menjadi cuka, menjadi cuka dengan dirinya sendiri, maka keberadaan arak yang dulunya najis akan menjadi suci sebab dia itu menjadi cuka. Kemudian yang kedua, wajildul maitati idza dubigo, yakni kulitnya bangkai ketika sudah melalui proses disamak. Kemudian yang ketiga, wama soro hayawanan, suatu perkara yang bisa menjadi hewan. Contohnya kadudin tawallada min ainin najasah walau mughalladatan li'annahu la yukhlaqu min nafsil mughalladah bal yutawalladu fiha. Nah, ini contohnya seperti halnya dud ataupun ulat. Kalau di bahasa Jawa kan adalah set, yakni ulat-ulat kecil yang di situ keluar dari semisal bangkai, walaupun toh bangkai najis mughalladah. Ada babi ataupun ada anjing, kemudian di situ membusuk. Kemudian dari bangkai tersebut keluar set ataupun keluar ulat-ulat kecil. Maka ulat-ulat kecil itu dihukumi suci. Karena apa? Karena li'annahu la yukhlaqu min nafsil mughalladah bal yutawalladu fiha. Karena set itu tidak diciptakan, la yukhlaqu min nafsil mughalladah, tidak tercipta ataupun tidak diciptakan dari ain ataupun najis mughalladah itu, akan tapi memang dia itu keluar dari bangkai itu, berarti bukan termasuk perkara yang terciptakan dari najis mughalladah, akan tapi perkara yang tumbuh dari najis mughalladah, sehingga keberadaan set itu bukan termasuk perkara yang najis ini. Wa ma soro hayawanan, suatu perkara yang bisa menjadi hewan. Contoh lagi, kadudil khalli fa innahu la yuhlaqu min nafsil khal bal yutawalladu fihi. Contoh lagi seperti halnya setnya cuka, maka setnya cuka itu tidak tercipta dari zatiahnya cuka, la yukhlaqu min nafsil khal, tidak tercipta dari zatiahnya cuka, bal yutawalladu fihi, akan tetapi set itu tumbuh dari padanya. Faslun, ai hadza faslun. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. An najasatu utawi pira-pira najis iku salasun telu. Mughalladatun, nyatane najis mughalladah, wa mukhaffafatun, lan najis kang enteng, wa mutawassitatun, lan najis kang sedengan. Al mughalladu utawi najis kang den botake, najis mughallad iku najasatul kalbi, najise asu, wal khinziri, lan najise celeng, wa far'i ahadihima, lan najise anake salah sijine asu lan celeng. Dalam pasal ini menerangkan tentang macam-macam najis. Najis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah najis mughalladah, kemudian yang kedua mukhaffafah, dan yang ketiga adalah mutawassithah. Najis yang berat, najis ringan, dan najis yang sedengan ataupun tengah-tengah. Kemudian dari satu persatu akan kita urai. Yang pertama al-mughalladu, najis mughalladah ataupun najis yang diberatkan. Itu adalah najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima, yakni najisnya anjing dan najisnya babi dan juga keturunan dari keduanya, walaupun toh di sini keturunan dari hewan yang suci. Taruhlah semisal ada babi dengan kambing, kemudian di sini keluar anak walaupun toh berupa kambing, maka anak itu tadi itu dihukumi sebagai najis mughalladah. Jadi ketika kita terkena air liurnya ataupun terkena keringatnya, itu jadi terkena najis mughalladah. Selanjutnya wal mukhaffafatu, najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku baulus sobiyi, uyuwe
lare pelanang cilik alladzi lam yat'am kang durung nate mangan sapa sobi. Qauluhu lam yat'am bi fathi awwalihi wa thalithihi ay lam yakul wa lam yashrab, dalam artian ay lam yakul wa lam yashrab, anak kecil yang belum minum dan juga belum makan. Ghairal labani sakliyane poan. Walam yablug halih durung tumeka sapa as-sobi al-haulaini ing umur 2 tahun. Kemudian bagian yang kedua yaitu najis mukhaffafah, najis yang ringan, itu adalah kencingnya anak laki-laki yang masih kecil, yang dia itu belum makan dan belum minum kecuali minum susu, dan anak kecil tersebut walam yablug al-haulaini, belum mencapai usia 2 tahun. Jadi ini termasuk najis mukhaffafah, najis yang ringan. Ini khusus anak laki-laki. Berbeda dengan anak perempuan ataupun khunsa, maka di sini termasuk najis mutawassithah, khusus anak laki-laki. Kemudian yang ketiga wal mutawassithatu utawi najis mutawassithah, najis kang tengah-tengah iku sairun najasati, sekerine pira-pira najis. Ini najis mutawassithah, ini sisa-sisa dari selain najis mughalladah dan najis mukhaffafah. Contohnya apa? Semisal darah, nanah, kencing. Kencing ini adalah selain kencingnya anak laki-laki kecil yang belum mencapai 2 tahun dan dia itu belum minum selain susu. Ya, ini berarti nanti akan memasukkan kencingnya orang dewasa baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian kencingnya anak kecil perempuan, ini termasuk kategori najis mutawassithah. Faslun ai hadza faslun. Faslun tawi iki ku ana fasal suwiji. Al-mughalladhatu utawi najis mughalladhah iku tadhuru bisa suci apa al-mughalladhah bisab'i ghasalatin kelawan 7 pira-pira basuhan ba'da izalati ainiha ing dalam sause ngilangi kahanane mughalladhah. Ihdahunna kang utawi salah sijine sab'i ghasalat iku biturabin den campuri kelawan lebu. Ini menerangkan tentang bagaimana seorang itu bisa menghilangkan najis mughalladhah ataupun bagaimana najis mughalladhah itu bisa disucikan, yakni dengan cara bisab'i ghasalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin, yakni dengan cara kita itu membasuh 7 kali dan salah satu dari 7 kali itu dicampuri dengan debu. Nah, 7 kali itu dianggap setelah ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan ainnya. Semisal kita dijilat oleh anjing. Nah, di sini ada air liurnya. Nah, air liurnya itu harus kita hilangkan dulu. Entah itu berapa basuhan. Semisal kita menghilangkan air liur itu, ainnya ataupun dzatiyahnya liur itu sampai hilang, itu berapa kali basuhan? Semisal 5 kali basuhan, maka 5 kali basuhan ini baru dianggap sebagai 1 kali basuhan. Nah, ini maksudnya seperti itu. Berarti kita pertama itu harus menghilangkan ainnya, entah itu harus menghilangkan ain ataupun diistilahkan sebagai zatiyahnya, zatnya. Contoh tadi semisal air liurnya itu harus kita hilangkan dulu. Nah, ini belum dihitung sebagai beberapa hitungan, akan tetapi ini cuman dihitung sebagai 1 hitungan. Ketika ain itu sudah dihilangkan, maka baru dianggap sebagai 1 kali hitungan, baru nanti ditambah dengan 6 kali basuhan lagi yang salah satunya itu dicampur dengan debu. Nah, hal ini itu sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Imam Ibnu Hajar. Wa hadza muwafiqun lima qalahu Ibnu Hajar. Kemudian dan juga As-Said Al-Marghani qala wa innama yu'tabaru sab'u ba'da zawalil ain famuziluha wa in ta'addada wahidah wa yaktafi bis sab'i wa in ta'addada al-wulu au kana ma'ahu najasatun ukhra intaha. Ini berarti hitungan 7 itu nanti baru dimulai 1 ketika ainnya itu sudah hilang. Ketika dalam menghilangkan ain
itu dengan beberapa basuhan baru hilang, maka di situ baru dianggap sebagai satu basuhan. Seperti halnya wa yaktafi bis sab'i wa in ta'addadal wulu. Dan ini juga nanti akan menjadi padanan. Ketika seorang itu dijilati anjing beberapa kali, maka di situ cukup dengan basuhan 7 kali itu sudah cukup, tanpa mengalihkan 7 kali beberapa kali jilatan, tidak perlu. Berarti seorang dijilat dalam satu tempat, dijilat dengan beberapa kali jilatan anjing, itu cukup dengan 1 kali 7 basuhan. Sama seperti halnya padanannya, yaitu seorang itu harus menghilangkan ainnya itu beberapa kali, basuhan yang di situ baru hilang, maka dianggap sebagai 1 kali basuhan, kemudian ditambah dengan 6 yang salah satunya itu dicampur dengan debu. Kemudian bagian yang kedua, wal mukhaffafatu utai najis mukhaffafah iku tathuru bisa suci apa al mukhaffafah birasyil ma'i kelawan nyipratake banyu alaiha ing atase al mukhaffafah ma'al ghalabati ing dalem sertane oleh nglindih ma wa izalati ainiha lan sertane oleh ngilangake ma ing aine al mukhaffafah. Kemudian najis mukhaffafah yaitu najisnya kencingnya anak kecil laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan dia itu belum makan dan minum kecuali air susu, maka ini cara menghilangkannya cukup mudah, yakni dengan cara memercikkan air kepadanya. Berarti pada najis tersebut cukup diperciki air sehingga keberadaan air itu bisa gholabah, bisa rata sampai memenuhi keberadaan najis itu, dan juga air itu bisa menghilangkan terhadap ainnya. Dalam artian semisal taruhlah kencingnya itu mengenai celana bayi itu, nah, kita cukup bagaimana? Ya ini cukup memercikkan air, walaupun toh air itu tidak sampai mengalir, yang penting keberadaan air itu sudah bisa rata sampai ke najis itu semua, dan juga ainnya najis itu akan menjadi kalah ataupun akan tertutupi, akan hilang dengan keberadaan air itu. Itu sudah cukup, walaupun toh tidak sampai air itu mengalir. Kemudian yang ketiga, wal mutawassitatu utai najis mutawassitoh, najis tengah-tengah iku tangkosimu dadi kabagi opo al mutawassitoh ala kismaini ing antase rong panduman. Ainiyatin nyatane najis ainiyah wa hukmiyatin lan najis hukmiyah. Al ainiyatu utai najis ainiyah iku allati najis laha kang iku tetep kedue allati launun utawi warna warihun lan ambu wa ta'mun lan rasa. Fala buddha moko ora kena ora min izalati launiha saking ngilangi ing warnane allati wa rihiha lan gondone allati wa ta'miha lan rasane allati. Wal hukmiyatu utai najis hukmiyah iku allati najis la launa kang ora ana werna iku maujud, wala riha lan ora ana ambu iku maujud, wala ta'ma lan ora ana rasa iku maujud. Yakfika nyukupi ing sira apa jaryul ma'i ngilekake banyu alaiha ing atase allati. Kemudian yang bagian terakhir yakni najis mutawassitoh, yakni najis selain najisnya anjing dan najisnya kencingnya anak laki-laki yang kecil tadi, itu adalah termasuk najis mutawassitoh. Nah, najis mutawassitoh itu dibagi menjadi 2 bagian, yakni yang pertama hukmiyah, kemudian yang kedua adalah ainiyah ataupun ainiyah dan hukmiyah. Nah, najis ainiyah itu adalah najis yang di situ ada warna ataupun rasa ataupun bau. Taruhlah semisal di celana itu ada bau pesing, taruhlah seperti itu. Maka di situ walaupun toh tidak ada warna dan tidak ada rasanya, tapi ada baunya, maka di situ termasuk salah satu dari contoh najis ainiyah. Pokoknya ada rasa atau ada bau ataupun ada warna. Ada tiga kategori ini. Maka di situ caranya harus dihilangkan ainiyahnya itu, dihilangkan dari sisi warnanya, dihilangkan dari sisi baunya,
dan juga dihilangkan dari sisi rasanya. Nah ini berarti najis ainiyah itu adalah najis yang mempunyai salah satu dari 3 unsur itu, yakni dari unsur bau, kemudian warna dan rasa. Ini harus dihilangkan dulu. Ketika sudah dihilangkan, maka di situ akan menjadi najis hukmiyah. Dan ketika sudah menjadi najis hukmiyah, maka cukup untuk mengalirkan air padanya. Nah, ini berarti caranya menghilangkan najis mutawasitoh yang sifatnya adalah ainiyah, maka harus dihilangkan ainnya itu tadi, yakni salah satu dari 3 unsur itu. Unsur apa yang ada? Ketika ada rasanya, maka hilangkanlah rasanya. Ketika ada baunya, maka hilangkanlah baunya. Ketika ada warnanya, maka hilangkanlah warnanya. Ketika sudah hilang, maka termasuk menjadi najis hukmiyah. La wal hukmiyatu utawi najis hukmiyah. La najis hukmiyah allati la launa wala riha wala ta'ma yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Kemudian najis hukmiyah adalah najis yang tidak ada rasa, bau, dan warna, maka cukup untuk mengalirkan air padanya. Ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti halnya semisal celana kita itu terkena air seni ataupun pipis. Nah, kemudian di situ otomatis akan bau. Nah, kemudian ternyata sebelum dicuci itu sudah hilang baunya secara tersendiri, karena taruhlah sudah mencapai 2 ataupun 3 hari, kemudian hilang baunya. Ketika tidak ada baunya, tidak ada rasanya, kemudian tidak ada juga warnanya, akan tapi itu memang nyata-nyata terkena air seni tadi ataupun terkena pipis, maka di situ termasuk contoh dari najis hukmiyah. Maka caranya bagaimana? Caranya kita itu cukup untuk mengalirkan air padanya. Nah, ini sudah cukup. Yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Intaha ilahuna wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.